Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiah Jamil, nomor NPM 2201111521019 dari kelas 2A PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Peran Raden Patah dalam Penyebaran Agama Islam di Nusantara. Bab 2, Pembahasan. 2.1 Pengertian Nusantara. Nusantara adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sebuah kepulauan yang membentang dari Sumatera hingga Papua, yang sekarang sebagian besar Indonesia. Kata pertama kali tercatat dalam literatur bahasa Jawa Tengah abad ke-12 sampai ke-16 untuk menggambarkan sebuah negara mengadopsi konsep Majapahit. Setelah dilupakan pada masa awal ke-20, istilah ini dihidupkan kembali oleh Ki Hajar Dewantara sebagai salah satu nama alternatif untuk penerus Hindia Belanda, negara merdeka yang belum terwujud. 2.2 Kondisi Nusantara sebelum datangnya Islam. Sebelum Islam masuk ke bumi Nusantara, sudah terdapat banyak suku bangsa, organisasi pemerintahan, struktur ekonomi, sosial, dan budaya di Nusantara yang berkembang. Semua itu tidak terlepas dari pengaruh sebelumnya, yaitu kebudayaan nenek moyang, animisme, dan dinamisme dan Hindu-Buddha yang berkembang lebih dulu daripada Islam. Perlu diketahui bahwa kelompok-kelompok masyarakat terutama di pusat-pusat kerajaan biasanya memiliki perkampungan sendiri. Karenanya sering kita jumpai istilah-istilah seperti percinaan, perkampungan Cina, pekajon, perkampungan orang Arab yang semula milik orang India. Perkauman seperti halnya kondisi masyarakat daerah pesisir pada waktu itu bisa dikatakan lebih maju daripada daerah lainnya, terutama pesisir daerah pelabuhan. Alasannya karena daerah pesisir digunakan sebagai pelabuhan pusat perdagangan. Penduduk pesisir terkena campuran budaya alkulturasi dengan pedagang asing yang singgah secara tidak langsung dalam perdagang yang dilakukan antar keduanya. Mereka menjadi mengerti kebudayaan pedagang asing. Pedagang asing ini seperti perdagangan dari Arab, Persia, Cina, India, dan Eropa. Berbeda dengan daerah pedalaman yang lebih tertutup dari budaya luar, sehingga mereka lebih condong pada kebudayaan nenek moyang mereka yang sulit menerima kebudayaan dari luar. Awalnya Islam masuk dari pesisir kemudian menuju daerah pedalaman. Masuknya Islam masih sudah terdapat kerajaan-kerajaan bercorak Hindu, Buddha yang masih eksis. Di antaranya adalah Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sriwijaya. Selain itu, terdapat kerajaan-kerajaan kecil yang tidak tersentuh oleh pengaruh Hindu dari India. Kerajaan-kerajaan di Sulawesi misalnya Goa, Wajo, Bone, dan lainnya. Kerajaan-kerajaan di Sulawesi yang tidak menunjukkan adanya pengaruh Hindu, contohnya dalam penguburan pada masyarakat Goa masih berdasarkan tradisi nenek moyang, yaitu dilengkapi dengan bekal kubur. 2.3 Masuknya Islam ke Nusantara. Dalam buku Menemukan Sejarah Wacana Pergerakan Islam di Indonesia 1995 karya Ahmad Mansur Suryanegara, ada 3 teori mengenai masuknya Islam di Nusantara. Ketiga teori tersebut yakni Islam datang dari Gujarat, teori Gujarat, Islam dari Arab, teori Mekah, dan Islam dari Persia, teori Persia. 2.5 Peran Raden Patah dalam penyebaran Islam di Nusantara. Dengan dakwah pun Islam dapat tersebar di Nusantara. Nusantara yang dulu merupakan tempat yang notaben penduduknya penganut agama Hindu dan Buddha, sekarang menjadi salah satu tempat yang penuh dengan orang-orang Islam. Bahkan 80% penduduknya adalah Islam. Ini merupakan peran orang-orang terdahulu yang mana di dalam hati mereka telah tertanam jiwa dakwah yang bergejolak baik dari kalangan saudagar maupun para ulama. Mereka senantiasa menyebarkan risalah Islam dengan segala aspek, mengajari kebenaran tentang keesaan Allah, Zat yang satu-satunya pantas diibadahi, menikah dengan niat mengislamkan, memasukkan dakwah ke dalam seni budaya yang telah melekat pada masyarakat merupakan usaha mereka dalam menyebarkan risalah Islam. Adanya kerajaan Demak Bintoro ini penyebaran
Islam kian meningkat, sebuah peraturan Islam yang harus ditaati oleh masyarakat penaklukan yang dilakukan dengan landasan dakwah merupakan salah satu sebab tersebabnya Islam di Nusantara. Dan salah satu orang yang sangat penting di Kerajaan Demak Bintaro yang sehingga dengan Islam tersebar luas di Nusantara adalah Raden Patah. Karena Raden Patah lah yang mengubah Gelagah Wangi, daerah yang tidak berpenghuni, menjadi daerah yang hidup, kegiatan ekonomi yang sehat. Beliau juga mendirikan pesantren agar syariah Islam tersebar luas, sehingga Gelagah Wangi berubah namanya menjadi Demak Bintaro yang nantinya menjadi kerajaan Islam. Selain itu juga Raden Patah merupakan anak Raja Majapahit kala itu, Brawijaya, sehingga dengan mudahnya Raja Pahit Brawijaya saat itu memberikan kebebasan berdakwah kepada Raden Patah. Bahkan Raden Patah dijadikan Adipati Demak pada tahun 1475. Cita-cita Wali Songo untuk mendirikan sebuah kerajaan Islam terwujud. Kemudian diangkatlah Raden Patah menjadi raja pertama di kerajaan Demak. Sekian materi dari saya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.